mikirin harus ngejar bills gitu, payment, tapi harus mikirin sekolah juga gitu. So double pemikirannya. Tapi oke sih. Sekarang udah pindah di Jakarta. Indonesia kan. Kulitnya udah kelihatan eksotis banget. Yoelah, udah nggak pucat lagi. Ya karena memang orang Asia harus stay di Asia kayaknya, karena kalau di Eropa gitu kan 4 season ya. Jadi kadang-kadang dalam satu hari, apalagi di Belanda itu dalam satu hari itu bisa 4 season. Kadang-kadang bisa turun salju, bisa keluar rumah kita udah pakai baju winter, nggak taunya panas misalnya gitu, atau sebaliknya juga begitu. Jadi nggak bisa diprediksi. Cuman ya karena anakku udah minta balik ke sini gitu, jadi buat aku nggak ada beban lagi juga gitu. So happy aja. Kalau kulit sendiri ya, kulit sekarang eksotis banget ya. Ini Emang impian. Nggak ada sih sebenarnya, emang kulitnya sebenarnya emang hitam sih kalau aku. Memang gelap kan tapi karena di sana kan matahari susah ya didapatnya gitu, dan kalaupun ada tuh matahari di Belanda tuh mahal gitu, bener-bener mahal. Begitu kita mencoba untuk mau berjemur dikit, itu matahari bisa tiba-tiba hilang misalnya gitu. Makanya itu mahal banget yang namanya matahari di Belanda gitu. Accent udah mulai nular juga nih kayaknya. Bisa bahasa gue di situ. Kalau untuk dapat resident visa di Belanda mau ada tesnya, jadi nggak mungkin kita kucuk-kucuk datang ke sana nggak ada domisili, itu nggak boleh di sana. Terus harus ada insurance, harus ada tes tahap awal itu sebelum kita untuk pindah ke sana. Jadi ada beberapa step by step, dan sebelum tes itu kan harus ikut sekolah bahasa dulu. Itu bisa minimal 6 bulan atau sampai 1 tahun, itu baru tahap pertama. Nanti sampai sana kalau mau perpanjang visanya itu juga ada tahapan lain, harus ikut ujian lagi dan ikut sekolah lagi. Jadi udah otak ya, kita udah mikirin harus ngejar bills gitu, payment, tapi harus mikirin sekolah juga gitu. So double pemikirannya. Tapi oke sih, itu menjadi pengalaman yang berharga banget gitu ya, karena kan bisa melihat bagaimana kehidupan di sini, kehidupan di sana. Ada plus minus pasti. Yang plus tentu kita pakai lah supaya untuk perbaikan hidup misalnya gitu. Tapi ya kalau yang negatif ya of course kita nggak usah ikutin. Karena beda banget kan, misalnya di sini mungkin banyak teman-teman. Iya, di sana ada sih teman-teman juga. Banyak orang Indonesia di sana kan, hampir banyak sih. Mungkin ada kali I don't know, maybe 11.000, 17.000 orang Indonesia, dan setiap sudut ada restoran Indonesia. Itu sebenarnya cukup memberi rasa kangen yang kadang-kadang mungkin yang lebih berasa pada saat Lebaran sih gitu. Lebaran itu kan kalau di sini kita bisa saling berkunjung ke mana, terus makanannya bener-bener digelar. Apalagi kalau di Aceh gitu kan, ke rumah nenek misalnya gitu, bakar petasan. Di sana kan nggak ada yang begitu, yang takbiran gitu kan nggak kedengeran. Terus sudah gitu kalau bakar-bakar lilin di sini kan udah biasa, malam takbiran. Di sana kan nggak ada. Mungkin yang bikin kangennya tuh seperti itu gitu. Terus bagi-bagi uang jajan gitu ya, walaupun udah umur 43 tahun kan kadang-kadang kangen ya, dikasih amplop misalnya gitu ya. Hal-hal kecil seperti itulah bikin kangen. Oke. Yang dirasakan Kak, selain tadi Lebaran tadi, culture shock yang paling dirasakan? Culture shock ya itu kalau aku sih, kalau menurut anakku sih lebih ke cuaca. Ya, kalau aku sendiri cuaca masih bisa menyesuaikan, karena dari tahun 2013 memang udah bolak-balik untuk cek kondisi di sana seperti apa gitu loh. Bahasa Belanda salah satu bahasa yang tersulit di dunia. Jadi mau nggak mau harus ekstra belajarnya. Kalau buat anak-anak, anakku 14 tahun ya, dia udah diploma bahasa Belandanya karena masih fresh ya pikirannya. Nah kalau kita harus ekstra lagi, bukan berarti nggak bisa, tapi membutuhkan ekstra kerja keras untuk mempelajari bahasa di usia 40 tahun ke atas gitu loh. Oke, terima kasih teman-teman semuanya ya.